بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat petunjuk hidayah untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kenikmatan-kenikmatan lain yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka sungguh kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kenapa? Karena nikmat Allah pada kita itu sangat banyak sekali. Dari sejak kita masih di dalam perut ibu kita sampai saat ini kita berada, tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka agar nikmat tersebut terjaga, agar nikmat tersebut bisa bertambah dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu dirahmati Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup penting diketahui oleh seorang muslimah, yaitu tentang adab-adab pergaulan bagi seorang wanita muslimah. Tentunya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dilahirkan sebagai seorang wanita dan beragama Islam, serta diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslimah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beriman kepada hari akhir. Ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar sekali. Karena cuma Islam
agama yang memuliakan kaum wanita, di mana kita tahu dalam sejarah sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, masyarakat itu sangat menghinakan kaum wanita. Sampai-sampai jika ada seorang istri yang melahirkan anak wanita, itu bisa dianggap sebagai aib buat keluarga. Ya. Di zaman jahiliyah dulu, seorang wanita itu sangat hina sekali. Dan di antara bentuk kebiasaan jahiliyah yang lainnya pada kaum wanita adalah apabila suami meninggal dunia, maka istri itu menjadi warisan. Ya. Ini salah satu kebiasaan jahiliyah. Istri tersebut menjadi warisan buat keluarga si suami. Dan ini adalah bentuk penghinaan kepada kaum wanita. Sehingga kemudian datanglah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian agama Islam memuliakan kaum wanita. Dan wanita bisa menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya secara umum adalah dengan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah siapa, ibu-ibu? Orang yang paling bertakwa. Itu kata kuncinya tuh. Kalau kita mau menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang wanita dia bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana secara umum Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi di surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Dan untuk menjadi orang yang bertakwa itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya sekedar teori, tapi harus praktek. Makanya ilmu itu bukan hanya sekedar teori, tapi ilmu itu dipraktekkan, diamalkan. Kalau kita cuma sekedar tahu konsep bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, tapi nggak ada usaha dari kita, nggak ada kemauan untuk mempraktekkan konsep yang telah kita pelajari, ya selamanya kita tidak akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Selamanya kita tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa kepada Allah itu tidak terlepas dari 3 poin. Ya, takwa kepada Allah itu tidak lepas dari tiga poin. Dan kita harus on the point untuk menjadi orang yang bertakwa. Kepada poin-poin ini kita harus usahakan. Yang pertama apa, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Takwa itu tidak lepas dari yang pertama adalah ilmu. Ya, takwa itu tidak lepas dari ilmu. Ibu-ibu tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah kecuali dengan apa, Bu? Berilmu. Ya, nggak mungkin seorang manusia dia bertakwa kepada Allah tanpa ilmu. Tidak mungkin. Itu sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang benar-benar impossible, nggak mungkin terjadi pada seorang yang mau bertakwa kepada Allah tapi tidak berilmu. Ya. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin yang kedua di dalam bertakwa adalah amal. Ya, poin yang kedua untuk bertakwa kepada Allah adalah beramal. Sehingga ilmu itu bukan hanya sekedar dipelajari. Yang harus kita ingat, ibu-ibu, sekarang kan ibu-ibu diberikan nikmat oleh Allah berupa waktu luang untuk bisa menuntut ilmu nih sekarang nih. Kita mencatat ilmu, kita mendengarkan ilmu, kemudian kita hafal ilmu tersebut. Tapi ilmu itu bukan hanya sekedar dipelajari. Yang paling terpenting setelah kita menuntut ilmu adalah apa? Mengamalkan ilmu itu.
Karena kalau kita menuntut ilmu, namun kemudian ilmu tersebut hanya tersimpan di catatan kita, atau kemudian ilmu tersebut hanya ada pada ingatan kita, tapi kita tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu sia-sia, ya. Ilmu itu bagaikan debu yang berterbangan, sia-sia, nggak ada manfaatnya. Nah, ini yang harus kita pahami, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian poin yang ketiga, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering kita mendapati keterangan tentang takwa itu adalah mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Ini mungkin bisa kita katakan sebagai bentuk definisi yang paling ringkas ya dari ketakwaan itu, bahwa takwa itu adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau kita terapkan poin ini atau pengertian ini pada 3 poin yang ada pada ketakwaan tadi, ilmu, amal, dan ikhlas, ya, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan itu harus dengan ilmu, ya. Ketika ibu mengerjakan sholat harus tahu ilmunya, nggak boleh asal-asalan sholat itu, ya. Ketika ibu misalnya melaksanakan ibadah umroh, maka harus didasari dengan ilmu. Nggak bisa kita berangkat umroh lalu kemudian kita ngerjain umroh itu asal-asalan. Ketika kita misalnya mengerjakan atau mengeluarkan zakat, zakat itu harus ada ilmunya, karena kalau tidak ada ilmunya, zakat itu jadi asal-asalan. Makanya kita tahu bahwa zakat itu berapa persen dari harta yang seperti apa saja yang harus kita zakati, bagaimana nisabnya, bagaimana haulnya, itulah yang disebut dengan ilmu, ya. Dan amal, yaitu tadi mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, itu amalnya. Karena memang agama kita itu tidak lepas dari 2, perintah dan larangan. Kemudian poin yang ketiganya adalah ketika kita bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah, ketika kita bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan larangan, yang semuanya itu kita lakukan atas dasar ilmu, maka tentunya kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah. Dan inilah pengertian takwa yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa at-taqwa, beliau berkata, ya, an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah, kata beliau rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah, yaitu engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tarju thawaballah, dengan mengharapkan pahala dari Allah. Ya, saya ulangi sekali lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan definisi takwa adalah anta mala bi taatillah, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ketaatan, mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, tarju thawaballah, dan mengharapkan pahala dari Allah. Ya, tapi takwa itu nggak cukup sampai di situ. Takwa itu bukan hanya mengerjakan perintah, tapi takwa juga harus disertai dengan apa? Meninggalkan larangan. Ya, kalau ada orang yang rajin sholat, ibu-ibu, tapi dia rajin juga korupsi, belum cukup bertakwa kepada Allah. Bisa difahami, ibu-ibu? Kalau ada seorang wanita yang rajin datang kajian, tapi abis kajian ngegosip, belum cukup bertakwa kepada Allah. Ya, bisa difahami, ibu-ibu? Konsepnya udah paham ya sampai sini ya? Bahwa bertakwa itu bukan hanya mengerjakan perintah, tapi bertakwa juga dituntut untuk apa? Meninggalkan atau menjauhi larangan. Makanya bagian yang pertama ini, anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah, engkau melaksanakan, mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak titik, itu koma. Karena yang berikutnya
Poin yang kedua dalam definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah wa tatruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Itu dia. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah. Kenapa? Takhafu iqaballah, karena engkau takut terhadap hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bagi definisi ini kepada beberapa bagian, ada 3 di situ. Anta mala bi taatillah tatruka maksiatallah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, kemudian di bagian yang keduanya engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan amal. Ini yang disebut dengan amal perbuatan. Ala nuri minallah, masing-masing dari 2 bagian itu ala nuri minallah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Ini bagian yang kedua disebut dengan ilmu. Karena ketika kita mengerjakan perintah itu harus dengan ilmu. Ketika kita meninggalkan kemaksiatan juga harus dengan ilmu. Dengan ilmu kita tahu bahwa zina itu haram. Dengan ilmu kita tahu bahwa mencuri itu haram. Dengan ilmu kita tahu bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu haram. Dengan ilmu kita tahu bahwa durhaka kepada suami itu haram. Dengan ilmu kita tahu bahwa berbohong itu haram. Dengan ilmu kita tahu bahwa ghibah itu haram. Kalau kita meninggalkan suatu keburukan bukan dengan ilmu dan dengan tidak niat ikhlas karena Allah, bisa jadi itu tidak mendatangkan pahala buat kita. Ya, maka dengan ilmu. Tarju thawaballah, engkau mengerjakan ketaatan untuk mengharapkan pahala dari Allah. Tatruka maksiatallah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah karena takut terhadap hukuman dari Allah. Ini yang disebut dengan ikhlas. Bagian yang ketiga adalah harus ikhlas. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disuruh bertakwa kepada Allah itu bukan cuma laki-laki. Ya, karena syariat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya berlaku buat kaum laki-laki, tapi juga berlaku buat kaum wanita. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ulangi, ya mungkin ada yang baru datang, saya ulangi tadi apa yang saya sampaikan di awal, bahwa terlahir sebagai seorang wanita yang beragama Islam dan kemudian diberikan taufik oleh Allah untuk beriman, itu adalah sebuah anugerah. Karena kaum wanita itu mulia dengan apa? Agama Islam. Kaum wanita itu mulia dengan keimanan mereka, sehingga mereka menjadi wanita-wanita yang salehah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ibu-ibu dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia itu indah. Ya, dunia itu penuh dengan keindahan. Dunia itu penuh dengan perhiasan. Ya, dunia itu indah, disukai oleh banyak orang. Dunia itu adalah penuh dengan perhiasan yang selalu dikejar oleh banyak orang. Tetapi kata Rasulullah apa, Bu? Wa khairu mata'iha, wa fi riwayatin wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik keindahan dunia, sebaik-baik perhiasan yang indah di dunia ini siapa, Bu? Al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda sebagai seorang wanita sudah menjadi wanita yang salihah? Apakah Anda sudah berusaha untuk menjadi wanita yang salihah? Wanita yang senantiasa menjalankan hak Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, dan juga menjalankan hak manusia. Dan di antara hak manusia adalah pergaulan. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang suka bergaul. Ya. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang suka bergaul. Sebagaimana tadi di surat Al-Hujurat yang saya sebutin, secara lengkap ayatnya berbunyi bagaimana? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kamu itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Ya, sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa tujuannya, ibu-ibu? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ya, bergaul antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, bergaul di antara mereka, antara si suku Jawa dengan si suku Sunda, si suku Sumatera dengan suku Melayu dan yang lain semacamnya. Antara si Asia dengan si Arab, saling mengenal. Makanya Islam itu sangat memperhatikan pergaulan. Seorang muslim itu mudah akrab dengan orang lain, sesama muslim terutama. Kata Rasulullah SAW di dalam riwayat Al-Hakim, beliau bersabda bagaimana? Al-mu'minu ilfun ma'lufun fala khaira liman la ya'lafu wa la yu'lafu alaihi. Seorang mukmin adalah orang yang mudah akrab kepada orang lain. Seorang mukmin adalah orang yang mudah akrab kepada orang lain, dan dia mudah diakrabin sama orang lain. Selain dia mudah akrab kepada orang lain, dia juga mudah apabila ada orang yang mau akrab kepada dia. Itu seorang mukmin. Kemudian kata Rasulullah, Bu, fala khaira liman la ya'lafu wa la yu'lafu alaihi. Maka tidak ada kebaikan pada seorang mukmin yang tidak mau akrab kepada orang lain, dan juga dia tidak mudah diakrabin sama orang lain. Nggak ada kebaikan pada orang yang seperti itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita hidup di dunia ini tidak mungkin kita sendirian. Kita itu pasti butuh interaksi kepada orang lain. Ya, kita butuh bergaul dengan orang lain, kita butuh bersosial dengan orang lain. Makanya seorang muslim, seorang muslimah, kita katakan bukan orang yang ansos. Apa itu ansos, Bu? Antisosial, nggak mau akrab, nggak mau kenal orang, nggak seperti itu. Makanya di dalam Islam ada tegur sapa, ya kan? Di dalam Islam itu bahkan kita disuruh dengan sebuah perbuatan tegur sapa yang terbaik, yaitu dengan mengucapkan salam. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah ditanya, Bu, wahai Rasulullah, Islam yang baik itu seperti apa? Ya, Ayyul Islami khair, wahai Rasulullah, Islam yang baik itu seperti apa? Jawaban Rasul bagaimana, Bu? Kata Rasulullah SAW, tut'imut ta'am, Islam yang baik adalah Islam yang suka memberi makan orang lain. Ya, suka memberi makan orang lain, terutama memberi makan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan dia. Seperti misalnya seorang suami yang wajib menafkahi istrinya, seorang ayah yang wajib menafkahi anak-anaknya. Apalagi memberi makan itu menjadi kewajiban. Ini Islam yang baik, gak boleh dilalaikan. Ya, gak boleh dilalaikan. Kalau seorang wanita, Bu, perempuan itu gak ada kewajiban di dalam Islam untuk menafkahi, gak ada. Ya, di dalam Islam wanita itu gak punya beban kewajiban untuk memberi nafkah. Ketika dia masih menjadi seorang anak, yang menafkahi dia siapa? Ayahnya, bapaknya. Ketika dia menjadi seorang istri, yang menafkahi dia adalah suami. Kalau ternyata kemudian dia tidak punya ayah lagi yang bisa menafkahi dia, dia tidak punya suami lagi yang menafkahi dia, dia dinafkahi oleh siapa? Saudara laki-lakinya. Ya, makanya karena itulah laki-laki di dalam Islam dapat jatah warisan lebih banyak. Kenapa? Karena tanggungannya banyak. Salah satu siapa? Saudara perempuan yang tidak dinafkahi lagi, itu tanggungan dia. Misal, contoh, ya, kayak saya punya adik perempuan gitu ya, bapak saya udah nggak ada nih, ya udah meninggal dunia. Saya punya adik perempuan,
sedangkan dia belum menikah misalnya, nggak ada yang nanggung nafkah dia, maka itu tanggungan siapa? Kakak. Saudara laki-lakinya. Ya, ketika bapak nggak ada, suami nggak ada, saudara laki-laki juga nggak ada yang nafkahin dia. Siapa yang nafkahin dia? Baitul Mal, negara harus nafkahin dia. Sehingga wanita itu nggak punya kewajiban untuk menafkahi. Dia adalah orang yang dinafkahi. Ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan melalui agama Islam kepada kaum wanita. Ya, ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan di dalam agama Islam kepada kaum wanita. Ya, maka dari itu ibu-ibu dirahmati Allah, ketika kita mampu, ibu-ibu nggak punya kewajiban untuk memberikan nafkah, tapi ibu-ibu disyariatkan untuk memberi makan orang lain. Tetap ada ada perintah anjuran untuk memberi makan orang lain. Ketika misalnya kita ngelihat saudara-saudara kita kelaparan, kemudian kita sisihkan uang kita, harta kita untuk memberi makan mereka, ini Islam yang baik. Tanda baiknya Islam seseorang tuh di situ. Kalau kita perhatikan lebih jauh, ibu-ibu dirahmati Allah, di surat Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya, ya, atau ketika penduduk neraka Saqar ditanya, "Masalakakum fi Saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Jawabannya apa? "Lam naku minal musalli." Dulu kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Jadi sebab ada orang-orang yang masuk neraka Saqar, yang pertama sebabnya karena apa? Tidak salat. Walam naku nut'imul miskin. Yang kedua karena apa? Tidak memberi makan orang miskin. Ketika ada orang yang kelaparan, dia tidak berusaha untuk memberi makan. Ini adalah sebuah kekeliruan dan sebuah kejahatan menurut agama Islam. Kita nggak boleh kayak gitu. Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ketika bersabda, "Wa khairul a'mali ilallah," dan sebaik-baiknya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wa tatruda anhu ju'an, kata Rasulullah. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menghilangkan kelaparan orang lain. Jadi ini ciri Islam yang baik. Kemudian yang kedua apa ibu-ibu? Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam, menyampaikan salam. Orang Islam itu kalau ketemu tegur sapanya dengan apa, Bu? Dengan mengucapkan salam, bukan dengan halo, bukan dengan hai, tapi dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baiknya tahiyat, apa itu tahiyat? Penghormatan, sebaik-baiknya ucapan tegur sapa di dalam Islam adalah dengan salam. Kata Rasulullah, dan engkau mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Sayangnya sebagian orang Islam hanya mau memberikan salam kepada orang yang dia kenal aja. Ya, sayangnya seperti itu. Padahal kata Rasulullah, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah aku tunjukkan kepada kamu kepada sebuah amalan yang apabila kamu mengerjakannya, maka niscaya kamu akan saling mencintai. Niscaya kamu akan saling menyayangi. Niscaya kamu akan saling menghargai. Apa itu? Afsyus salama bainakum, kata Rasulullah. Sebarkan salam di antara kamu. Inilah pergaulan di dalam Islam, ya, yaitu dengan bertegur sapa. Kepada orang yang nggak kenal aja kita harus negor, Bu, dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sesama muslim, tahiyat di antara mereka adalah salam, bukan dengan kalimat-kalimat yang lain. Ya, maka jadi benar-benar Islam ini sangat perhatian sekali dalam masalah pergaulan. Tapi kita melihat sebuah fenomena yang menyedihkan, apalagi di zaman sekarang, di mana pergaulan di antara umat Islam itu semakin merosot dari nilai-nilai agama Islam yang telah disyariatkan. Banyak di antara mereka bahkan
yang menyerukan akibat daripada pola pikir yang terpengaruh oleh orang-orang kafir, sehingga banyak di antara umat Islam yang menyerukan, terutama dari kaum wanita, kampanye untuk terbebaskan menurut mereka dari penjara Islam, sehingga mereka ingin menjadi orang-orang yang bebas dan tidak teratur dengan aturan Islam. Banyak yang seperti itu. Padahal yang harus kita imani dan percayai, ibu-ibu rahmati Allah, tidaklah Allah menetapkan suatu hukum kecuali itu adalah demi kemaslahatan. Itu yang harus kita imani. Hukum yang Allah berlakukan kepada umat manusia itu demi kemaslahatan mereka, bukan untuk menzalimi mereka. Maka ketika seorang wanita misalnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukum atas mereka untuk berhijab, berjilbab, itu bukanlah untuk bertujuan menzalimi kaum wanita, tetapi demi untuk menjaga kehormatan mereka. Ya, bahkan ada orang yang memberikan permisalan, seorang wanita yang berjilbab, berhijab syar'i, ibarat perbandingannya dengan seorang wanita yang tidak berhijab dan tidak berjilbab syar'i, permisalannya adalah seperti misalnya ada seorang wanita kafir di mana dia tidak berhijab, berpakaian terbuka, lalu kemudian ada seorang wanita muslimah juga berpakaian yang sama. Kalau kita nampakkan, kalau kita bandingkan, maka tidak ada bedanya antara si kafir dengan si muslim. Nggak ada perbedaannya kalau begitu. Jadi buat apa datangnya agama? Ya, buat apa datang agama? Buat apa kita beragama kalau kayak gitu? Kalau antara kita orang yang beragama Islam dengan orang yang kafir secara penampilan sama, buat apa? Ya, buat apa? Nggak ada bedanya kalau begitu. Buat apa kita memeluk agama Islam? Buat apa kita beragama Islam? Ya. Ini permisalan yang pertama disebutkan oleh orang-orang. Kemudian yang kedua, permisalannya antara seorang wanita muslimah yang tertutup dengan seorang wanita muslimah yang terbuka pakaiannya, ibarat dua permen, ya, dimana yang satu terbungkus, yang satu terbuka. Lalu kemudian yang terbuka ini dihinggapi oleh lalat, ya, bukan cuma satu lalat yang hinggap ke situ, tapi bahkan lalat yang paling jelek sekalipun, ya, yang paling kita katakan kotor gitu, dia akan hinggap juga di situ. Ya, kira-kira itu yang mana yang terbaik? Kalau seandainya kita disuruh pilih, maka kita akan milih yang tertutup. Maka ibaratnya wanita muslimah, ya, di dalam Islam yang disyariatkan bagi mereka untuk berhijab dan berjilbab itu ibarat dua permen tadi, ya, untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan mereka. Sekali lagi, ibu-ibu dirahmati Allah, tidaklah Allah menetapkan suatu hukum di dalam syariat agama Islam melainkan demi untuk apa? Kemaslahatan, kebaikan, ya, demi untuk kemaslahatan manusia. Karena Allah sekali-kali tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ma kana Allahu bidzalimin lil ibad. Allah sama sekali tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan kezaliman atas kamu, maka janganlah kamu saling berbuat zalim. Jadi kalau kita memang percaya Tuhan kita adalah Allah, kalau kita percaya yang menciptakan kita adalah Allah, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beriman juga bahwa Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Sehingga apa yang Allah syariatkan kepada manusia di dalam agama Islam ini demi kebaikan mereka, ya, bukan Allah yang butuh kepada hambanya, tetapi hamba-hamba tersebutlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibarat kata kalau kita hidup tanpa aturan, tanpa adanya syariat, ya, tentunya itu sama seperti
ketika kita mengelola sebuah perusahaan atau mengelola sebuah tempat yang kemudian kita berikan kebebasan tanpa aturan di situ, yang terjadi apa? Carut marut, kekacauan. Ya, seperti sebuah negara, Indonesia kita katakan contohnya, pasti di sini ada undang-undangnya, pasti di sini ada aturan-aturannya yang harus diikuti dan dipatuhi. Maka begitu juga kita di dalam beragama, ibu-ibu dan rahmati Allah, kita butuh kepada aturan. Dan tidaklah Allah menetapkan sebuah aturan di dalam syariat melainkan untuk apa? Kemaslahatan buat makhluknya. Sehingga ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah pergaulan inilah kemudian kita ditekankan untuk mematuhi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua adalah demi untuk kemaslahatan kita. Dan seorang wanita muslimah tentunya dia harus menjaga dirinya di dalam pergaulan yang dia lakukan. Dia tidak bisa bebas semaunya dia di dalam bergaul. Dia tidak bisa bergaul menurut seleranya sendiri, tidak bisa seperti itu. Dia tidak bisa selalu memperturuti hawa nafsunya di dalam pergaulan, karena seseorang yang selalu memperturuti hawa nafsunya dia akan tersesat dari jalan kebenaran, dan kesesatan itulah yang nantinya akan menyebabkan dia akhirnya di hari kiamat masuk ke dalam neraka. Tentu itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh seorang wanita muslimah. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, godaan untuk menjadi wanita salihah itu sangat besar sekali. Godaan untuk menjadi seorang wanita muslimah yang beriman itu seringkali datangnya bertubi-tubi. Dan salah satu pintu yang dapat merusak keimanan seorang wanita muslimah adalah dari pintu pergaulan. Oleh karenanya tema yang kita angkat untuk hari ini sangat penting untuk diketahui oleh seorang wanita muslimah, dan tentunya dengan harapan agar mereka selamat di dunianya dan di akhiratnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pergaulan, batasan-batasan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita adalah merupakan hal yang diatur dengan jelas dalam syariat kita. Perkara yang diatur dengan tegas di dalam syariat kita. Kenapa demikian? Karena tidak diragukan lagi bahwa fitnah terbesar bagi kaum lelaki adalah wanita, sebagaimana fitnah terbesar bagi kaum wanita adalah laki-laki. Sebagaimana fitnah terbesar kaum wanita adalah laki-laki. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya untuk kaum laki-laki melebihi daripada fitnah kaum wanita. Kata para ulama, begitu juga sebaliknya. Fitnah terbesar kaum wanita adalah fitnah laki-laki. Fitnah dalam pergaulan ini. Dan tentunya kita tahu bahwa puncak daripada fitnah terbesar antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram adalah terjadinya perbuatan zina. Puncaknya fitnah antara laki-laki dengan wanita itu adalah terjadinya fitnah, terjadinya perbuatan zina, terjadinya perbuatan yang keji, yaitu perbuatan zina. Dan kalau
perzinahan di sebuah negeri sudah merajalela, ya, maka itu bisa menjadi sebab datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma dhahara fi qaumin ar-riba waz-zina." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah maraknya pada sebuah kaum perbuatan riba dan perbuatan zina. Ya, tidaklah maraknya sebuah perbuatan, yaitu tidaklah maraknya pada sebuah kaum perbuatan riba dan perbuatan zina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ahallu bi anfusihim iqaballahi azza wa jalla, melainkan mereka telah menghalalkan bagi diri mereka azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melainkan mereka telah menghalalkan bagi diri mereka sendiri azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tahu bahwa perzinahan ini adalah suatu perbuatan keji yang dilarang di dalam agama Islam. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita melakukan segala muqaddimah. Apa itu muqaddimah? Pendahuluan. Ya, pendahuluan dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina. Kalau kita perhatikan Ibu, di surat Al-Isra ayat 32 tentang keharaman zina. Surat Al-Isra ayat 32 tentang keharaman perbuatan zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu az-zina." Dan janganlah kamu, apa ayatnya Bu? Melakukan zina? Tidak. Tapi mendekati zina. Ya. Janganlah kamu, perintahnya di situ, larangannya di situ bukan janganlah kamu melakukan zina, tetapi apa? Janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Artinya apa? Segala pendahuluan zina itu harus ditinggalin. Ya, segala muqaddimah zina itu harus ditinggalin tuh. Karena zina itu tidaklah terjadi kecuali ada pendahuluan sebelumnya. Ya, nggak mungkin seorang itu tiba-tiba langsung berzina kecuali ada pendahuluan dulu. Pendahuluan yang terkadang itu dilakukan oleh mata dengan penglihatan yang tidak terjaga. Pendahuluan itu terkadang dari telinga mendengarkan sesuatu yang haram. Pendahuluan itu terkadang dari lisan yang berbicara yang haram, berbicara tentang ya hal-hal yang tidak boleh diungkapkan, ya pembicaraan yang jorok, dengan tangan atau dengan kaki. Ya, semua itu adalah pendahuluan zina. Sehingga pada akhirnya zina itu dibenarkan oleh kemaluannya, sehingga dia benar-benar melakukan perbuatan zina setelah sebelumnya ada pendahuluan yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh telinga, yang tidak terjaga dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat tersebut ibu-ibu dirahmati Allah, surat Al-Isra ayat 32, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Ya, ayatnya tidak berbunyi wala, ya, dan janganlah wala taf'alu zina, tidak seperti itu bunyi ayatnya. Janganlah kamu melakukan zina, tidak seperti itu bunyi ayatnya. Tapi wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Ya. Dan tentunya ibu-ibu dirahmati Allah, sebagaimana kita katakan zina itu terjadi karena ada pendahuluan. Di antara bentuk pendahuluan daripada perbuatan zina adalah tidak terjaganya pergaulan, terutama antara laki-laki dengan perempuan. Tidak ada batasan-batasan pergaulan, tidak mengindahi atau tidak mengindahkan aturan-aturan Islam di dalam masalah pergaulan, sehingga kemudian terjadilah perbuatan zina yang ditakutkan,
Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita perlu tahu. Di sini kita harus tahu tentang adab-adab pergaulan yang harus dijalani oleh terutama khususnya kaum wanita, ya, karena di sini adalah kajian muslimah, ya. Jadi pembahasannya khusus untuk kaum muslimah. Bagaimana adab-adab yang harus benar-benar dijaga oleh seorang wanita muslimah di dalam masalah pergaulan ini. Yang pertama, adab-adab di dalam pergaulan yang harus dipatuhi oleh seorang wanita muslimah. Yang pertama adalah tidak bertabarruj dalam pergaulan. Ya, tidak bertabarruj. Yaitu secara ringkas tabarruj adalah menampakkan, memamerkan atau mempertontonkan aurat serta perhiasan yang lainnya, ya, kepada orang-orang yang tidak halal baginya. Menampakkan bisa juga diartikan dengan memamerkan, mempertontonkan aurat dan perhiasan lainnya kepada orang-orang yang bagaimana? Tidak halal baginya, ya. Dan itu bisa membuat orang tersebut tergoda, ya. Membuat orang tersebut tergoda, tertarik. Nah, aturan ini terutama di zaman kita banyak yang tidak menjalankannya. Aturan ini terutama di zaman sekarang banyak yang tidak mengindahkannya. Yaitu banyak wanita-wanita muslimah yang meremehkan masalah ini, masalah tabarruj. Yaitu saat mereka terutama keluar dari rumah, ya, terutama saat mereka keluar dari rumah. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat mayoritas kaum muslimah mereka bertabarruj ketika mereka bergaul dengan masyarakat, ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat, ketika mereka keluar dari rumah, ya. Mulai daripada model baju yang macam-macam, ya. Kadang-kadang banyak di antara mereka yang kita dapati, kita lihat, ya, ketika keluar atau ketika berada di rumah, ya, model bajunya menampakkan aurat. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, sinfani min ahlin nar lam arahuma ba'du. Ada dua tipe manusia yang termasuk penduduk neraka yang belum pernah aku jumpai. Ada dua tipe manusia yang termasuk penduduk neraka yang belum pernah aku jumpai, kata Rasulullah. Ya. Yang pertama siapa? Qaumun ma'ahum siyad ka'nabil baqar yadrimuna bihan nas. Yaitu orang-orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi di mana dia memukuli manusia. Maksudnya siapa? Pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Ini yang pertama. Yang kedua siapa, Bu? Tipe manusia yang kedua yang termasuk penduduk neraka yang belum pernah dijumpai oleh Rasulullah SAW. Nisaun kasiyatun ariyatun mumilat. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Apa maksud wanita yang berpakaian tetapi telanjang? Ada 3 model wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Yang pertama yaitu wanita yang berpakaian hanya menutupi sebagian auratnya saja, dan sebagian auratnya yang lain terbuka. Ini maksudnya wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ya. Ini maksudnya. Kemudian maksud yang kedua apa, ibu-ibu dan material? Yaitu seorang wanita yang memakai pakaian sehingga membentuk lekuk tubuhnya. Mungkin kalau kita istilahkan dengan bahasa kita, yaitu seorang wanita yang memakai pakaian yang merecet. Tahu merecet, Bu? Ya, merecet kayak lemper. Ya. Nah itu yang berbahaya. Pakai baju, ya, kaos tapi ketat,
sehingga bentuk tubuhnya terlihat, ya, sehingga membentuk tubuhnya dari pakaiannya tersebut. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, wanita, maksud yang ketiga daripada wanita yang berpakaian tetapi telanjang adalah wanita yang memakai pakaian dengan berbahan tipis, bahan yang bisa tembus pandang, apa istilahnya, transparan, ya, menerawang, maksudnya seperti itu. Ini maksudnya nisaun kasiyatun ariyah, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ya, mereka berjalan belenggak-lenggok, ya, kemudian kepala mereka seperti punduk unta, ya. Mereka tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. La yadkhulunal jannah wa la yajiduna rihaha, dan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu bin masirati kadza wa kadza. Padahal baunya surga itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Dalam sebuah riwayat, bau surga itu sudah tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Ini gak boleh kita remehin, ibu-ibu rahmati Allah. Maka seorang wanita harus memperhatikan cara dia berpakaian, ya, cara dia berpakaian. Ketika dia bergaul kepada masyarakat, harus dia perhatikan bagaimana cara berpakaiannya. Apakah sudah syariah atau belum? Ya, karena jangan sampai dia menjadi sumber fitnah. Jangan sampai dia menjadi sumber fitnah. Makanya ibu-ibu rahmati Allah, ketika seorang wanita, ya, dia berpakaian, hendaknya dia tidak bertabarruj. Dia tidak memperlihatkan, tidak mempertontonkan atau memamerkan auratnya atau perhiasan-perhiasan lainnya kepada orang-orang yang tidak halal bagi dia, ya. Dan sehingga orang tersebut bisa tergoda oleh penampilan dia, ya, oleh cara berpakaian dia atau dengan penampilan dia. Seperti misalnya wanita yang setiap keluar rumah dia berdandan, ya, dia berdandan, bahkan berdandannya dengan dandan yang menor gitu, ya, ibu-ibu, ya. Kalau pakai bedak ditepak ngebul, ya. Saking menornya gitu, ya. Nah, ini nggak boleh, ya, hati-hati. Ini harus diperhatikan sekali. Dan budaya ini, ibu-ibu rahmati Allah, itu diambil dari budaya jahiliyah sebenarnya. Berarti kalau ada seorang wanita muslimah keluar rumah dengan berdandan bertabarruz, sebenarnya dia bukan menjadi wanita modern, justru dia kembali kepada masa jahiliyah, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 33. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 33. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Surat Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaknya kamu tetap berada di rumahmu, itu wanita. Ya, waqarna, karena domirnya adalah untuk wanita, kata gantinya adalah untuk kaum wanita. Waqarna fi buyutikunna, dan hendaknya kamu atau kalian, wahai kaum wanita, tetap berada di rumah kamu. Apa maksudnya, Bu? Maksudnya adalah kaum wanita muslimah itu adalah orang yang betah tinggal di rumah, sehingga mereka tidaklah keluar rumah kecuali untuk keperluan. Seperti misalnya kalau mereka diizinkan untuk kajian, mereka pergi kajian. Atau ketika ada kebutuhan rumah yang harus dipenuhi, dia keluar untuk membelinya, ya. Bukan keluar untuk hal-hal yang tidak mendesak, bukan keluar rumah untuk, ya, hal-hal yang bahkan itu melalaikan, apalagi sampai kepada menjurus kepada perbuatan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum wanita supaya tetap tinggal di rumah. Dan kembali kepada kaidah yang kita sampaikan tadi, tidaklah Allah menetapkan suatu hukum kepada makhluknya melainkan itu demi untuk apa? Kemaslahatan. Demi untuk kemaslahatan, ya. Nah, ini ibu-ibu dan materi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti wanita benar-benar dipenjara di rumah, enggak, ya. Mereka tetap boleh untuk pergi keluar rumah, seperti misalnya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kamu melarang istri-istrimu dari rumah-rumah Allah.
Janganlah kamu melarang istri-istrimu, wanita-wanitamu untuk pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Boleh seorang wanita hukumnya ikut sholat berjamaah di masjid, tapi Rasulullah SAW menekankan wa buyutahunna khairun lahunna, tetapi rumah mereka lebih baik buat mereka, kata Rasulullah SAW. Jadi benar-benar Islam itu adalah agama yang luar biasa adil dan luar biasa bijaksana ya di dalam setiap hukum-hukumnya. Wanita itu benar-benar mereka bukan dilarang total untuk keluar rumah, tidak. Islam itu tidak memenjarakan wanita untuk tetap berada terus di rumahnya, nggak keluar rumah, nggak kayak gitu. Tapi ya tinggal di rumah, betah di rumah itu lebih baik. Ya, kalau ibu-ibu keluar rumah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat silahkan. Tapi kalau sudah punya suami, izin dulu ke suami. Kalau belum bersuami, masih di tanggungan ayahnya, izin dulu ke orang tuanya. Dan selama ketika dia keluar rumah tidak melakukan hal-hal yang sia-sia dan bermaksiat dan tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kaidahnya keluar rumah itu untuk keperluan yang mendesak, yang dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan oleh kaum wanita. Itu menunjukkan, menandakan bahwa Islam itu tidaklah memenjarakan wanita di dalam rumahnya, tidak. Ya, disinilah wanita boleh dia bergaul dengan masyarakat dengan adab-adab yang tadi. Kalau keluar rumah jangan tabarruj. Ya, kalau keluar rumah jangan tabarruj. Ya, makanya di lanjutan ayat tersebut waqarna fi buyutikunna, dan hendaknya kamu tetap di rumahmu, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah bertabarruj, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang jahiliyah dulu. Yang mana orang-orang jahiliyah ketika keluar rumah mereka bertabarruj. Ini yang menjadi apa ya, batasannya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Batasannya di sini, batasannya. Kalau mau keluar rumah untuk suatu keperluan, boleh, silakan. Tapi apa? Jangan tabarruj. Ya, jangan bertabarruj. Jangan mempertontonkan aurat dan perhiasan yang tidak boleh dilihat oleh orang yang tidak halal baginya. Jangan. Dan salah satu bentuk bertabarruj ketika keluar rumah, ibu-ibu, yang harus diperhatikan adalah ketika seorang wanita keluar rumah memakai parfum. Ini salah satu bentuk tabarruj. Ya, bahkan ada ancaman khusus dalam masalah ini. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin ta'attarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fayazaniyah. Wanita mana saja, wanita muslimah mana saja yang keluar rumah sambil pakai parfum, ya, udah gitu parfumnya yang ya dulu parfum lagi yang wanginya benar-benar melekat gitu ya. Wanita mana saja yang memakai parfum keluar rumah sehingga wanginya tercium oleh suatu kaum, maksudnya adalah oleh lelaki, maka dia berdosa seperti pezina, kata Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu bentuk apa? Tabarruj yang dilarang di dalam Islam. Boleh bu jadi ibu gaul, ya, boleh jadi muslimah gaul, tapi harus dipatuhi batasan-batasan syariatnya. Yang pertama adalah tidak bertabarruj. Kenapa ibu-ibu yang dirahmati Allah demikian? Karena di dalam sebuah hadis harus kita lihat di sini, Rasulullah SAW beliau bersabda, al-mar'atu aurah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Seorang wanita itu adalah aurat. Wanita itu adalah aurat. Makanya bu, batasan aurat wanita itu apa? Seluruh tubuhnya kecuali apa? Wajah dan ini sampai pergelangan tangan ini segini. Bukan hanya telapaknya saja, tapi punggungnya juga. Ya, ini yang boleh. Ini yang boleh, bukan sih sampai harus ditutup semua, tidak. Ini yang boleh nampak. Ya, dari pergelangan tangan ini apa namanya? Apa namanya pergelangan tangan, betul ya? Iya. Entah itu apa namanya? Telapaknya atau punggungnya, ini yang boleh nampak. Dan wajah, bahkan sebagian ulama berpendapat wajah wanita yang merupakan
poros kecantikan dirinya, ya, itu harus ditutupin juga dengan cadar. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Kenapa? Kaki saja itu termasuk aurat yang harus ditutup, kaki loh. Apalagi muka gitu. Menurut pendapat ulama yang mewajibkan cadar. Walaupun ya banyak juga yang mengatakan cadar itu hukumnya adalah anjuran, sunnah. Ya. Terlepas dari khilaf di antara mereka, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali tadi, ya, wajah dan tangan sampai pergelangannya sini nih, mau telapak ataupun punggung ini yang boleh nampak. Ya Asma, kata Rasulullah kepada Asma, idza hadatil mar'ah, wahai Asma, apabila seorang wanita itu sudah haid, maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan ini. Dua, ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Demi untuk apa? Kemaslahatan mereka. Demi untuk kemaslahatan mereka. Makanya ibu-ibu dan material, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, al-mar'atu aurah. Seorang wanita adalah aurat. Wanita adalah aurat. Fa'idha kharajat, dan jika dia keluar, yaitu keluar dari rumah, istashrafaha syaitan, maka syaitan itu akan memperindahnya di hadapan laki-laki. Ya, wanita ketika keluar rumah dan tidak menjaga batasan-batasan syariat, apalagi kalau keluar rumah nggak pakai berdoa dulu. Makanya kan doa keluar rumah tuh banyak loh, Bu. Bukan hanya sekadar membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, bukan hanya doa itu aja, tapi ada juga doa yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal au azilla au uzal au azlim au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Ini juga diantara doa ketika kita keluar rumah, ya. Dan diantara doa yang lain juga kita dianjurkan untuk membaca apa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apalagi kalau kita mampir ke sebuah tempat gitu ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan-keburukan yang ada di tempat itu dengan membaca doa tersebut. Jadi bukan hanya sekadar membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apalagi ketika seorang wanita dia keluar rumah udah bertabarruj, nggak baca-baca doa lagi, ya udah dijadikan indah oleh syaitan pada pandangan laki-laki. Hatta udah tua, ya, hatta dia udah tua, maka ketika dia tidak menjaga batasan-batasan Allah, maka syaitan akan menjadikan dia indah pada pandangan laki-laki. Ya, nggak sedikit laki-laki yang tidak punya keimanan, ya, laki-laki kalau bahasa kita kan istilahnya hidung belang gitu ya, yang dia tergoda bahkan kepada nenek-nenek juga tergoda gitu. Ya pas dilihat dari belakang kayak 30, pas dilihat dari depan horor, ternyata udah tua. ya nggak sedikit yang kayak gitu, ibu-ibu dari material Allah, nggak sedikit, ya nggak sedikit. Kenapa? Ini sabda Rasul, hadis sahih, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Idza kharajat istasrafa syaitan, ketika dia keluar rumah maka akan dijadikan indah pada pandangan laki-laki. Syaitan akan menjadikan wanita itu indah pada pandangan laki-laki. Begitulah. Ya, agar kenapa? Agar wanita dan laki-laki terjerumus ke dalam dosa besar. Itu tujuan syaitan. Sehingga menjadi adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan karena syaitan. Nah, kita harus menjaga batasan-batasan itu. Bagaimana caranya? Menutup aurat ketika keluar rumah, tidak bertabarruj. Ya, ketika kita keluar rumah. Jadi ibu-ibu dari materi Allah Subhanahu Wa Taala, ini perkara yang sangat penting. Ya, ini perkara yang nggak boleh kita remehkan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman. Silakan ibu-ibu cari nanti di surat Al-Ahzab itu berlanjut tuh, ayat 30-an di surat Al-Ahzab tuh berlanjut tuh, di antara firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan wanita-wanita kaum mukminin agar mereka apa? Yudnina min jalabibihin, agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke sekujur tubuh, ya, ke sekujur tubuh. Jadi
pakaian wanita terutama bagian atas kepala ya, itu ada jilbab, ada khimar. Ya, ada jilbab, ada khimar. Dan orang-orang dulu khimar itu dijadikan daleman sebelum jilbab. Ya, khimar itu adalah kerudung yang dipakai oleh mereka kaum wanita sebelum memakai jilbab. Kita sebut mungkin daleman gitu ya. Dan khimar itu tidak seluas dan tidak sepanjang jilbab. Ya, tidak seluas dan tidak sepanjang jilbab. Kalau khimar itu hanya menutupi sampai ke bagian dada atas. Itu yang disebut dengan khimar. Makanya disebut dengan, kalau mungkin bahasa kita sekarang, daleman. Apa istilahnya daleman? Ciput. Ya, tapi kalau ciput kayaknya terlalu kecil gitu ya. Kerudung kecil yang dipakai buat daleman sebelum jilbab. Ya, dan khimar itu disebutkan oleh para ulama itu batasannya adalah sampai sini nih. Ya. Sampai bagian pundak atau bahu atau dada atas gitu ya. Sedangkan jilbab itu adalah kain yang panjang dan lebar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Judnina 'alaihinna min jalabibihin." Hendaknya mereka menjulurkan jilbab ke sekujur tubuhnya, ke seluruh tubuhnya. Berarti itu menandakan jilbab adalah sebuah pakaian yang panjang dan lebar. Inilah definisi yang disebutkan oleh Al-Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-jilbab huwa ridaun wasi'. Jilbab itu adalah kain yang luas, panjang, lebar. Ya. Kalau yang pendek itu disebut dengan khimar, dan khimar itu dijadikan daleman, bukan di bagian luar. Ya. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka kaum wanita disuruh untuk berjilbab? Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Ada dua alasan kenapa mereka disuruh untuk berjilbab. Yang demikian itu agar mereka mudah untuk dikenali. Seperti yang tadi saya sebutkan, ya, untuk menandakan seorang wanita dia adalah seorang muslimah dilihat dari pakaiannya. Kalau dia berpakaiannya sama kayak orang-orang kafir, berpakaian tetapi telanjang, kita nggak bisa bedain. Dzalika adna ayyuraf. Ya, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Ini yang pertama. Fala yu'dzain, sehingga yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak disakiti. Mereka tidak diganggu. Ya, mereka tidak disakiti. Ya. Nah, inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kaum wanita untuk berjilbab dan tidak bertabarruj ketika keluar rumah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kedua setelah kita menyebutkan adab yang pertama di dalam pergaulan adalah tidak bertabarruj dalam pergaulan, adalah menjaga pandangan dan kemaluan. Menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan ini wajib. Ya. Seorang wanita muslimah dia diperintahkan untuk menjaga pandangan matanya untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Seperti misalnya melihat dan memandangi wanita yang bukan lelaki yang bukan mahramnya. Ya, begitu juga seorang laki-laki, dia dilarang untuk memandangi wanita yang bukan mahramnya, ya, menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibu-ibu bisa dibuka di surat An-Nur ayat 30 dan 31. Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minat yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahun
katakanlah, yaitu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada orang laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menahan, menjaga pandangannya. Hendaknya mereka menjaga dan menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Kemudian di ayat 31-nya Allah juga berfirman, wa qul lil mu'minat, dan katakanlah wahai Muhammad kepada wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun, hendaknya mereka menjaga, menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ya. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa di dalam ayat ini perintah untuk menahan pandangan itu didahulukan sebelum perintah untuk menjaga kemaluan? Hikmahnya kata para ulama adalah karena kejahatan yang terjadi pada kemaluan itu diawali dari kejahatan mata. Ya, mata yang jelalatan. Ya, mata yang tidak dijaga, mata yang selalu memandang hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ya, terutama memandangi lawan jenis yang bukan mahramnya, lawan jenis yang tidak halal baginya. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya cuma sekilas gitu ya, nggak sengaja? Maka tentunya ibu-ibu dan materi Allah Subhanahu wa taala, kalau cuma sekilas spontan nggak sengaja gitu ya, ini adalah sesuatu yang tidak masalah. Karena pandangan pertama yang tidak disengaja itu boleh. Tapi yang selanjutnya adalah haram. Maksudnya apa? Jangan mentang-mentang yang pertama boleh terus kita pantengin terus mumpung yang pertama gitu. Jangan. Maksudnya apa kata para ulama? Di sini disebutkan pandangan mata yang pertama yang tidak disengaja itu enggak apa-apa, tapi yang selanjutnya haram. Jadi ketika melihat lawan jenis yang bukan mahram, kalau tidak sengaja, maka kemudian selanjutnya dia harus berusaha untuk menundukkan pandangannya, ya, karena yang selanjutnya adalah haram. Dan pandangan mata itu adalah panah iblis, panah syaitan yang dilemparkan ke dalam hati manusia. Ya, ketika mata sudah tertarik, maka ketertarikan yang berasal dari mata itu akan turun ke hati, sehingga hatilah yang akan mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah di kita, dari mata turun ke hati. Itu benar. Ya, itu benar banget ibu-ibu dan materi Allah. Sehingga kata para ulama, pandangan mata yang tidak terjaga itu adalah panah syaitan, panah iblis yang dilemparkan ke dalam hati manusia. Nah, Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil faj'ah." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tidak disengaja. Ya. Pandangan yang tidak disengaja. Artinya Jabir minta pendapat, minta petunjuk dari Rasulullah SAW tentang kalau nggak sengaja ngelihat sesuatu yang tadi, ya misalnya ngelihat lawan jenis yang bukan mahram, kalau nggak sengaja bagaimana? Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah kepada Jarir ibn Abdullah? Kata Jarir ibn Abdullah, fa'amarani an asrifa basari, maka beliau menyuruh aku untuk memalingkan pandanganku. Jadi kalau nggak sengaja ya udah, tapi jangan diterusin, maksudnya gitu. Jangan dipantengin. Ada orang kadang-kadang berdalil, kan kalau yang pertama katanya nggak sengaja nggak apa-apa, ya. Tapi terus dipantengin terus, mumpung yang pertama nggak apa-apa katanya gitu. Ya, ini salah, keliru.
Karena Rasulullah SAW menyuruh Jarir ibn Abdillah untuk apa? Kata Jarir, fa'amarani an asrifa basari. Maka Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memalingkan apa? Pandanganku. Ya, maka ini cara yang benar. Ketika kita nggak sengaja, segera kita palingkan pandangan mata kita kepada yang lain agar tidak melihat sesuatu yang haram. Ya, agar tidak melihat sesuatu yang haram. Baik itu lawan jenis yang bukan mahram yang tidak halal buat kita, atau gambar-gambar yang tidak senonoh, ya, yang kadang kita suka jumpai di tempat-tempat umum, ya, yang kadang kita suka jumpai di tempat-tempat umum, di pusat-pusat perbelanjaan, ya, yang tidak baik untuk dilihat oleh mata. Kalau kita nggak sengaja, jangan terus pantengin, tapi kita palingkan penglihatan kita. Maka ini adab yang kedua, ibu-ibu dan bapak dalam pergaulan. Untuk pergaulan kita terjaga adalah hendaknya kita menjaga mata kita dan menjaga kemaluan kita. Kemudian ibu-ibu dan materi Allah yang ketiga, ya, yang ketiga adalah hendaknya seorang wanita berbicara dengan lawan jenis. Hendaknya seorang wanita berbicara dengan lawan jenis dengan, ya, dengan kata-kata yang tegas. Ya, dengan kata-kata yang tegas. Jangan berlemah lembut. Jangan jadi perempuan yang gampangan, ya. Jangan jadi perempuan yang, mohon maaf ya Bu, kalau ngomong lenjeh. Ya. Menyon gitu ya. Jangan. Ya, jangan kayak gitu. Jangan didayu-dayu, dibuat suaranya berdayu-dayu, jangan. Tegas kalau ngomong. Kenapa? Karena bisa jadi dari ucapan tersebut, ya, maka muncullah godaan-godaan syaitan, ya, kepada hati manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat di surat Al-Ahzab ayat 32. Kalau tadi ayat 33 dari surat Al-Ahzab, sekarang surat Al-Ahzab ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Coba perhatikan ayat ini, ibu-ibu dan Allah. Wahai istri-istri Nabi, ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa, kamu itu tidak seperti wanita yang lain. Ini taqaitunna, jika kamu bertakwa kepada Allah. Nah, itu tadi kembali kepada pembahasan awal tadi. Seorang wanita itu akan menjadi mulia di sisi Allah jika dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taqaitun, kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Allah kepada mereka, istri-istri Nabi, dan ini juga berlaku untuk seluruh wanita yang beriman. Dan ini juga berlaku buat seluruh wanita yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala takhda'na bil qaul, maka janganlah kamu apa? Takhda'na bil qaul, tunduk dalam berbicara, artinya berlemah lembut, ya, berbicara dengan kata-kata dan nada yang menggoda. Takhda'na bil qaul itu maksudnya itu. Tunduk dalam berbicara maksudnya berbicara dengan lemah lembut, gemah gemulai, berbicara dengan suara yang di seksi-seksiin gitu ya. Ya. Kan ada kadang-kadang begitu. Perempuan-perempuan yang kalau ngomong sok diseksi-seksiin ya, padahal aslinya nggak seksi gitu. Ya. Cuma tergoda karena suaranya aja gitu. Ada sekarang yang di zaman ini yang seperti itu banyak, ya. Fala takhda'na bil qaul, kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu berlemah lembut di dalam berbicara. Sehingga apa? Fayatma alladhi fi qalbihi marad, sehingga orang-orang yang hatinya sakit itu punya keinginan, ya, tergoda. Sehingga laki-laki yang hatinya sakit, yang kita katakan tadi dengan istilah lelaki hidung belang, ya, akhirnya tergoda. Hanya dengan apa? Ucapan, hanya dengan suara. Ya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicaralah dengan lawan jenis dengan kata-kata yang tegas, dengan nada yang tegas. Dan hendaknya ketika kita berbicara dengan lawan jenis, berbicaralah sesuai dengan kebutuhannya saja. Ya, jangan lebih dari itu. Jangan berlama-lama,
di luar kebutuhan kita. Jangan apalagi sampai ngobrol, curhat-curhatan. Hati-hati. Ini termasuk juga kata para ulama adalah berhubungan dengan ya tulisan, dengan WA, Japrian dan yang lain semacamnya ya. Ini juga harus dihindari. Kalau misalnya ada keperluan yang memang harus dilakukan seperti misalnya ibu-ibu belanja ke tukang sayur, jangan lenje sama tukang sayur, Bu. Jangan ngomong yang berlemah lembut gitu ya. Ya tukang sayur manusia biasa yang kalau dia lagi nggak kuat imannya bisa kegoda nanti. Jangan juga ya. Jangan cari perhatian, caper ya dengan bersuara, dengan dibuat-buat suara, dibuat-buat, jangan ya. Dan berbicaralah seperlunya. Ya, misalnya ibu melakukan jual beli, ya tadi seperti kita datang mau beli sayuran, ya seperlunya aja, nggak usah nanya, Pak, Mas, apa kabar? Lama nggak ketemu. Jangan, jangan kayak gitu. Jangan ada basa-basinya. Ya kalau mau beli sawi ya bilang sawi 10.000. Udah nggak usah, Mas, sawi hari ini mahal gak sih? Jangan, ya jangan gampang-gampang begitu ya ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Ya ini adalah perkara yang harus kita perhatikan. Fala takhda'na bil qaul fayatma alladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Salah satu bentuk perkataan yang baik ketika seorang wanita bermuamalah dengan lawan jenis adalah berkata-kata dengan tegas, ya, berkata-kata dengan tegas dan seperlunya, ya, dan seperlunya. Sehingga nggak boleh seorang wanita itu ketika berbicara dia bersuara yang mendayu-dayu, ya, dengan suara-suara rayuan, ya, lewat pembicaraan ataupun yang lainnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menghindari khalwat. Khalwat itu bersepi-sepian dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ya. Ini adalah perkara yang bisa menjadi penyebab rusaknya pergaulan. Ya, pergaulan yang diharamkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa ma'a hadhi mahramin. Janganlah salah seorang di antara kamu berkhalwat, berdua-duaan, bersepi-sepian dengan seorang wanita yang tanpa mahram. Enggak boleh. Ya. Ini baik langsung ataupun tidak langsung. Berdua-duaan itu langsung secara fisik, ya, ataupun melalui telepon-teleponan, DM-an di Instagram, atau WA-an secara japri. Nggak boleh. Hati-hati, hindari ini. Ya, hindari. Karena ini pintu yang akan membawa kita kepada fitnah yang besar. Jangan sampai pintu ini kita buka. Jangan sampai pintu ini kita buka. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna ahadukum bimratin illa wa ma'a hadhi mahramin. Maka janganlah salah seorang di antara kamu berduaan atau berduaan atau bersepi-sepian dengan seorang wanita yang tidak ada mahramnya, ya. Jadi hindari ini, ibu-ibu dirahmati Allah, ya, ikhtilat, campur baur juga antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada pembatas, ya, tanpa ada aturan. Ini juga adalah sesuatu yang harus dihindari. Kemudian yang kelima, hindari kontak fisik langsung, ya, hindari kontak fisik. Kalau berjabat tangan saja itu haram antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram, apalagi lebih dari itu. Ya, apalagi lebih dari itu, keharamannya jauh lebih besar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis menyebutkan, "Ma massa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi imra'atan qad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah menjabat tangan wanita. Ya, sama sekali tidak pernah. Hadis ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika berbicara tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kaum wanita. Di mana pada asalnya
Berbaiat itu adalah dengan berjabat tangan. Ketika Rasulullah membaiat kaum lelaki untuk beragama Islam dan janji setia untuk patuh, tunduk kepada Allah dan Rasul SAW, maka Rasulullah berjabat tangan dengan kaum laki-laki. Tapi ketika membaiat kaum wanita, Rasulullah nggak berjabat tangan, tapi baiat hanya dengan apa? Ucapan, lisan aja. Ya. Padahal hukum asalnya jabat tangan itu harus pada baiat. Baiat itu harus dengan berjabat tangan. Tapi ketika dengan kaum wanita, Rasulullah hanya dengan berjabat tangan. Bahkan kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Innila usafihun nisa." Sungguh aku tidak pernah berjabat tangan dengan kaum wanita. Ya, tidak pernah. Rasulullah SAW berjabat tangan dengan kaum wanita. Bahkan ketika beliau belum menjadi seorang nabi dan rasul, beliau tidak pernah lakukan itu. Seumur hidupnya Rasulullah nggak pernah menjabat tangan bersentuhan ya dengan wanita yang bukan mahram, nggak pernah Rasulullah SAW seperti itu. Ya, apalagi lebih dari itu. Maka hindari ini ibu-ibu material, terutama pada momen-momen perayaan ya, seperti misalnya hari raya, ya ketika keluarga kumpul, seperti misalnya kita punya ipar laki-laki, jangan berjabat tangan, ya. Atau kita punya sepupu laki-laki, jangan berjabat tangan karena dia bukan mahram kita. Atau suami dari bibi kita, dia bukan mahram kita, jangan berjabat tangan, ya. Maka hindari ini ibu-ibu dari materi Allah. Dan Rasulullah SAW bahkan bersabda, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu, kata Rasulullah. Tidaklah kepala salah seorang di antara kalian dipantek dengan paku yang terbuat dari besi, itu lebih baik buat dia daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Ya, jadi ibu-ibu dan materi Allah, ini adalah perkara yang harus kita perhatikan. Hindari bersentuhan fisik dengan lawan jenis. Ya, berjabat tangan, berpelukan, apalagi yang lebih dari itu. Kemudian ibu-ibu dan materi Allah, di dalam pergaulan yang harus kita perhatikan yang berikutnya adalah hendaknya kita berinteraksi seperlunya. Ya, berinteraksi seperlunya. Dan hari ini kita menyaksikan banyak wanita yang melakukan interaksi pergaulan secara berlebih-lebihan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung di media-media sosialnya. Banyak kaum wanita yang mereka bikin status, majang foto demi untuk dikomenin sama banyak orang, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus dihindari. Sebagai seorang wanita muslimah, tentu mereka dituntut untuk menjaga diri mereka, ya, dan tidaklah menggunakan wasilah untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, ya, seperti internet, kemudian media-media sosial, bukan untuk ya melakukan hal yang sia-sia. Ini yang perlu kita perhatikan ibu-ibu dan materi Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari hal-hal yang dapat menyebabkan kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, hendaknya kita menghindari tempat-tempat maksiat. Ketika kita bergaul dengan orang lain, ya, hendaknya seorang muslimah menghindari tempat-tempat maksiat. Begitu juga acara-acara yang berisi kemaksiatan, ya, karena disitulah syaitan akan menyerang mangsanya, ya, dari orang-orang yang sedang lemah keimanannya. Dan keimanan itu berkurang karena sebab apa, Bu? Dosa dan maksiat, ya. Keimanan itu bisa mencapai titik terendah adalah karena sebab perbuatan dosa dan maksiat, ya. Dan ini adalah perkara yang harus kita perhatikan. Nah, inilah 7 poin
dalam masalah pergaulan yang harus diperhatikan oleh kaum wanita terutama. Yang di sini saya tambahkan lagi dari apa yang telah kita sebutkan tadi, yaitu hendaknya ketika kita bergaul dengan orang lain, hendaknya kita benar-benar berteman dengan orang-orang yang salehah, ya. Hendaknya kita menjadikan mereka sebagai tempat berkumpul, di mana ketika kita berkumpul kita menjadi lebih mengingat Allah, jadi lebih rajin beribadah, ya. Ketika kita salah, teman kita yang salehah tersebut mengingatkan kita, dialah yang akan menjaga kita, ya, dan akan menasehati kita ketika kita butuh kepada nasihat. Kenapa demikian ibu-ibu dan materi Allah? Karena agama seseorang itu terkadang tergantung kepada siapa dia berteman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaknya kamu perhatikan dengan siapa kamu berteman, bersahabat. Khalil, khalil itu artinya teman dekat atau sahabat karib. Sahabat, ya, dekat, ya. Itu yang dimaksud dengan khalil. Jadi ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita menyesal di hari kiamat masuk neraka karena sebab kita berteman dengan orang-orang yang mengajak kita kepada perbuatan dosa dan maksiat, ya. Demikian ibu-ibu dan materi Allah, materi kita untuk hari ini. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa seorang wanita muslimah hendaknya dia berusaha untuk benar-benar, ya, bertakwa dan berusaha untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan kemudian ibu-ibu, berusaha untuk konsisten, ya, konsisten itu penting di dalam kita beragama. Istiqamah di dalam beragama dan di atas kebenaran. Makanya Allah Ta'ala berfirman tadi di ayat 102 dari surat Ali Imran, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena Islam ini adalah nikmat yang sangat besar, anugerah buat setiap orang ketika dia beragama Islam dan dia berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, beriman, mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa ditempuh oleh kaum wanita, bisa diraih oleh kaum wanita dengan memperhatikan hal-hal yang berlaku buat kehidupan mereka. Semoga kajian kita untuk hari ini bermanfaat buat semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewariskan untuk kita ilmu yang bermanfaat serta amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah materi untuk hari ini, dan kemudian kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Untuk jemaah semuanya, silakan ada yang ingin bertanya atau yang bertanya pakai kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, begini Ustaz, kan anak saya belum pada berhijab nih Ustaz. Sedangkan saya kan udah begini nih pakaiannya. Terus kita jalan ke mall nih Ustaz sama anak-anak yang tiba. Ini saya dia yang ini grogi, saya yang malu, dia yang malu ya Ustaz. Jadi kita kalau jalan tuh kayak jauh-jauhan gitu Ustaz. Ya gimana ya menyikapinya seperti itu Ustaz ya. Saya yang malu apa dia yang malu jalan sama saya gitu ya. Saya juga bingung nih Ustaz. Tapi itu anak gitu ya. Aduh saya jadi bingung deh kalau jalan sama anak Ustaz. Jadi kita jarang jalan Ustaz sama anak-anak karena memang beda rumah juga ya. Kita pas ketemu misalkan gajian, ya itu saya yang malu kan kalau jalan gimana nih. Ketemu juga sama yang bercadar bernikop nih di mall. Kita jalan terus mungkin apa dia mikirnya, nih ibu gimana anaknya gitu Ustaz. Gimana yang menyikapinya Ustaz ya? Iya. Ustaz. Ya, emang
kadang dilema juga ya Bu ya, antara kita orang tua dengan anak kalau nggak satu circle istilahnya gitu ya. Kalau kata orang sekarang kan gitu, nggak satu circle. Tapi mau gimana pun dia adalah anak kita ya, dan dia adalah anak yang kita lahirkan, gitu kan. Kita di situ punya tanggung jawab untuk ngarahin anak-anak kita kepada kebenaran. Kalau kita merasa malu dengan kondisi anak kita seperti itu, kapan kita mau ngarahin dia, gitu. Adapun kalau ada orang yang nyinyirin kita, ngomongin kita, gitu ya, nih ibu gimana sih, dia cadaran tapi anaknya masih nggak pakai jilbab. Omongan orang Bu, omongan orang mah nggak ada habisnya kalau kita ikutin. Makanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalamun nas ghayatun la tudrak. Omongan orang itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Ya, kalau kita beragama karena apa kata orang itu nggak akan pernah tercapai Bu. Ya, karena keinginan mereka macam-macam. Ya, omongan mereka macam-macam. Yang satu ngomongnya A, yang satu lagi ngomongnya beda lagi nanti. Tapi kalau kita bersikap sebagai orang tua yang berusaha untuk membimbing anak-anak kita, ya kita di situ punya tanggung jawab, ya sebagai orang tua kan gitu. Kita nih bakal ditanya sama Allah nanti di hari kiamat, ini anak kamu gimana gitu. Nah, ketika kita merasa dan meyakini seperti itu, maka nggak akan ada rasa malu Bu. Bisa jadi itu adalah rasa malu yang berasal dari syaitan sehingga membuat ibu akhirnya nggak mau ngingetin anak gitu. Malu jalan dan berinteraksi dengan anak. Jangan sampai seperti itu. Malah justru mungkin polanya dibalik Bu. Ya, caranya dibalik. Malah justru kita bangga dengan anak kita puji dia pada hal-hal yang harus kita puji, ya, sambil kita kemudian selipkan ya nasihat buat mereka. Karena ketika kita sudah bisa mengambil hati anak-anak kita dekat hati ke hati nasihatnya, kita dekat sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Bisa jadi nasihat itu lebih bermanfaat. Ya, bisa jadi nasihat itu lebih mengena kepada mereka. Ya, bisa jadi ketika kita berusaha tetap dekat sama anak-anak kita meskipun ada pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, bisa jadi kemudian Allah buka hatinya untuk menerima nasihat. Bisa jadi. Mungkin polanya yang harus kita rubah Bu. Kalau tadinya kita merasa malu, jangan, kita rangkul. Bukan karena untuk membanggakan kemaksiatannya, tapi kita ingin merangkul dia untuk supaya kepada jalan yang benar. Begitu. Ya, jadi mungkin polanya yang harus dirubah. Jadi nggak apa-apa kita berinteraksi dengan anak kita, jalan bareng sama anak kita, ya tunjukkan kedekatan ibu kepada anak. Mungkin dengan dia merasa, oh ibu saya meskipun dia bercadar, ibu saya bercadar, tapi kok dia tetap mau dekat sama saya ya, kok dia tetap mau dekat sama saya. Mungkin terbuka hatinya di situ. Kalau dia merasa malu jalan dengan ibunya yang bercadar, deketin aja terus. Ya, deketin dan tunjukkan bahwa nggak ada gap istilahnya gitu ya, nggak ada jarak antara ibu dengan anaknya, karena itu anak ibu, itu anak ibu yang itu ibu bertanggung jawab untuk membimbing dia, mengarahkan dia kepada jalan yang hak, begitu. Mungkin polanya yang dirubah Bu. Siapa tahu dengan merubah pola Allah buka hati anak ibu untuk menerima hidayah, siapa tahu. Dan yang paling terpenting kata kuncinya satu, senjatanya cuma satu Bu, doa. Jangan putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita usahakan, jangan putus doa kepada Allah. Dan doa ini nggak boleh diremehin. Harus ada pada setiap sesuatu kegiatan kita. Ya, doa itu penting. Apalagi Allah melalui lisan Rasulnya menjamin doa orang tua buat anak itu mustajab. Allah yang menjamin melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa orang tua buat anak itu doa yang mustajab. Siapa tahu. Kalau itu belum terjadi, terus berdoa. Jangan putus asa. Ya, kalau itu belum terjadi, terus bimbing, nasihatin. Dekat sama anak, ambil hatinya, terus nasihatin dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hidayah itu ya datangnya nggak disangka-sangka. Ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa ada orang-orang yang memang tidak dikehendaki hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kemudian batas terakhir kita berusaha sudah habis, yaitu dengan kematian, ya sudah. Selama kita masih hidup, selama dia adalah anak kita, terus bimbing dia, nasehatin, doain, mudah-mudahan dapat hidayah. Begitu ya Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Yang bertanya Ustaz dapat hadiah.
Tapi ini ada hadiah kalender dari Babu Salam. Saya ingin bertanya, kalau nggak ada yang bertanya, saya ingin bertanya. Dan mungkin satu pertanyaan dari Ustadz untuk hadiah kedua ya Ustadz. Baik. Setelah saya. Ini Ustadz, pertanyaan dari saya. Gini, kami misalnya udah menggunakan cadar kayak gini, tapi kita tahu ilmunya bahwa cadar tidak wajib ya, masih bisa membuka. Tapi kita itu ingin istiqomah gitu misalnya. Nah tapi ketika di event lain acara misalnya dengan suami mengatakan kalau misalnya ingin menggunakan hijab, gunakanlah seterusnya gitu di acara itu, nanti jangan sampai buka-buka. Padahal kalau misalnya acara kondangan atau acara makan gitu bersama yang lain, dan di situ ada bapak-bapak, karena udah tahu ilmunya kami buka aja. Tapi suami itu mengatakan kalau ingin buka harus buka dari rumah gitu, atau dari mana gitu, dari mobil gitu. Nah itu padahal kita berat, cuman kita belum bisa makan dengan cadar rapetan gitu Ustaz. Gimana Ustaz kalau kita kadang buka kadang enggak, terus ada yang orang mengatakan itu orang pelin-pelan gitu. Gimana Ustaz? Iya. Terkait dengan masalah cadar, sebagaimana yang saya sebutkan sekilas tadi di pemaparan materi, bahwa para ulama mereka khilaf dalam masalah hukum cadar ini ya. Jadi ada sebagiannya mewajibkan, ada sebagiannya mengatakan itu anjuran. Dan ini tergantung masing-masing yang memakai cadar itu meyakininya wajib atau anjuran. Kalau dia meyakini wajib nggak boleh sama sekali dibuka. Tapi kalau dia meyakini bahwa cadar itu adalah anjuran, ya nggak apa-apa. Ya buka tutup kayak kontraflow, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau dia meyakini bahwa cadar itu adalah sunnah. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan adalah mentaati suami dalam kebenaran dan kebaikan. Selama suami nggak menyuruh kepada keburukan dan kemaksiatan, patuhi. Ya, karena suami adalah orang yang harus dipatuhi, harus ditaati oleh seorang istri. Ya. Dan itu tantangan buat seorang wanita ketika sudah berumah tangga. Tantangan terbesarnya adalah bisakah dia selalu patuh kepada suaminya, taat kepada suaminya, terutama dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kalau dalam perkara-perkara yang maksiat kan kita nggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada bentuk ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama yang disuruh oleh suami itu adalah tidak bertentangan dengan syariat, ya itu juga menurut suami adalah maslahat, ikuti. Ya karena di situ kalau ibu kerjakan dalam rangka beribadah kepada Allah, disitulah ibu dapat pahala. Ya jadi taat kepada suami dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya dalam rangka beribadah kepada Allah, maka disitulah ibu dapat pahala. Tapi kalau masalah buka tutup cadar kayak kontraflow yang tadi kita sebutin, itu tergantung bagaimana kita menyikapi hukumnya. Apakah kita mengikuti pendapat yang wajib atau kita mengikuti pendapat yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu. Dan mungkin saya tambahin sedikit ya terkait dengan masalah ini. Seorang wanita yang dia sudah tidak mengalami masa haid lagi atau menopause dan tidak bisa, tentunya wanita yang sudah menopause itu tidak bisa hamil lagi ya. Dan bagi mereka tidak mengapa untuk meninggalkan cadarnya, bahkan sebagian ulama boleh meninggalkan jilbabnya ya. Tapi selama bukan artinya terbuka auratnya ya. Tadi saya katakan orang itu pakai khimar dan pakai jilbab itu tadi ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan dia memakai jilbab yang panjang itu lebih baik ya. Tapi secara hukum boleh ya. Kalau seorang wanita yang bahkan dia meyakini cadar itu wajib, lalu kemudian dia tidak pakai cadar lagi ketika sudah menopause tadi, karena ada dalilnya ya, ada dalilnya yaitu di surat An-Nur ayat 60. Allah taala berfirman, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junah ay yad'na thiyabahun ghayra mutabarrijatin bizinah wa ay yasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un alim. Dan perempuan-perempuan yang sudah tua, yaitu yang sudah berhenti haid, nggak bisa hamil lagi, yaitu wanita-wanita yang
tua yang sudah menopause ya, yang tidak ada keinginan untuk kawin lagi ya, maksudnya tidak ada kemauan untuk berhubungan lagi, mereka tidak berdosa untuk apa? Menanggalkan pakaian. Maksudnya menanggalkan pakaian di sini artinya tidak memakai jilbab yang panjang lagi gitu ya, tapi tetap tertutup aurat. Makanya di sini ghairu mutabarrijat, selama mereka tidak menampakkan perhiasan. Artinya tetap memakai apa? Tetap memakai pakaian yang menutupi aurat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala ya di sini wa ayyasta'fifna khairun lahun, dan bersikap sopan, menjaga diri dengan tadi jilbab yang panjang dan lebar itu lebih baik buat mereka. Ya, itu lebih baik buat mereka. Ya, jadi dalam hal ini, dalam masalah cadar, ketika seorang wanita kemudian dia sudah menopause, lalu kemudian dia tidak mau pakai cadar lagi, itu juga boleh. Sekalipun dia meyakini cadar itu wajib. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dalam masalah ini terjadi khilaf, tapi ada dalil yang menyebutkan seperti itu. Walaupun kata para ulama, tetap dalam keadaan dia ya sebelumnya itu lebih baik. Yaitu sebelum dia menopause, dia tetap memakai jilbab yang panjang, lalu kemudian tetap memakai cadar menutupi seluruh tubuhnya dengan jilbab yang luas, itu lebih baik buat dia ya. Dan Allah tidaklah menetapkan suatu hukum sekali lagi kecuali demi untuk kemaslahatan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Untuk satu pertanyaan atau dua pertanyaan, Umat ada yang ingin mengacungkan tangan enggak untuk jawabannya? Ustaznya silakan bertanya. Saya kasih soal. Betul. Oh, baik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sebutkan tentang takwa itu terdiri dari 3 poin ya. Ya, mungkin ada yang bisa nyebutin. Silakan ibu yang di belakang. Siapa? Ya, ini yang pakai baju ya. Bismillah. Takwa itu tidak lepas dari 3 poin. Yang pertama adalah ilmu, karena tidak mungkin seseorang akan mencapai takwa tanpa berilmu. Yeah. Yang kedua adalah dengan beramal. Yeah. Setelah mendapatkan ilmu, kita diharuskan untuk beramal. Dan ketiga adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betul. Ya, barakallahu fiki. Barakallahu fiik untuk yang bertanya. Baik, saya kira cukup ya. Cukup Ustaz. Ya. Kecuali ada satu lagi Ustaz. Enggak. Tapi yang mau menjawab ngacung dulu ya Ustaz. Baik, kalau dari saya cukup kali ya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertemuan kita untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita kepada jalan yang lurus, serta diberikan keistiqomahan di atas jalan yang hak sampai akhir kehidupan kita nanti. Yang benar dari Allah, kesalahan dari saya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.